Kamu menguji keimanan, maksudnya gitu. Apakah kamu mengatakan kamu sudah beriman sedangkan kami belum menguji kamu? Itu kita diuji setelah pernikahan. Setelah pernikahan. Jeratan harta, tahta, dan wanita kini betul-betul membuat reputasi Virgon Tambunan di titik nadir. Apalagi sejak terbongkar perselingkuhannya dengan Tenri Anissa, kini satu persatu rahasia lain ikut terkuak. Dari kegemarannya pada banyak wanita bayaran, rencananya melakukan poligami dengan menjadikan Tenri Anissa sebagai selirnya, sampai tuduhan Tenri, Virgon sebagai pria hidung belang. Di sisi lain, semua fakta miring itu membuat hati Inara Rusli hancur berkeping-keping. Meskipun sampai detik ini, wanita berumur 30 tahun itu belum juga menggugat cerai dan masih enggan berbicara terbuka pada awak media. Sikapnya justru kontras di sosial media. Di situ Inara tanpa sungkan meluapkan emosinya yang meledak-ledak lewat berbagai postingan. Ia menuduh Tenri Anissa sebagai wanita bayaran yang tak malu minta dipoligami, sampai meminta suaminya untuk jalani terapi dengan psikiater dan para ustadz. Curhatan Inara di sosial media rupanya tak bertepuk sebelah tangan. Faktanya, puluhan teman dan sahabat serta ribuan netizen berlomba memberikan like dan dukungan untuknya. Namun netizen terbelah antara yang menerima sikap mengalah Inara dan yang menginginkan perpisahan dari Virgon. Beberapa waktu lalu, Inara sendiri mengaku, sejak awal berhubungan dengan Virgon, ia tidak ingin rumah tangganya berakhir tragis dalam perceraian. Sikap Inara itulah yang membuat sikap publik kini terbelah. Apalagi bukti-bukti pengkhianatan cinta Virgon bertebaran di mana-mana. Dalam sebuah percakapan panjang dengan seseorang bernama Davin melalui aplikasi WhatsApp di tahun 2021, terkuak rahasia mengejutkan. Di tengah masa pandemi COVID-19, Virgon rupanya nekat bermain api dengan banyak wanita bayaran. Cuplikan percakapan itu dengan gamblang menyebutkan nama sejumlah hotel yang biasa digunakan Virgon. Bahkan di-mention pula sedikitnya 10 nama perempuan yang sebagian terkesan sudah akrab dengannya. Sebagai penguat, Inara juga melampirkan bukti transaksi pembayaran ke sejumlah rekening melalui rekening suaminya yang selama ini disembunyikan, yang jumlahnya mencapai 200 juta rupiah. Disinilah Inara meyakini kalau sosok Tenri Anissa adalah satu dari sekian banyak wanita bayaran tersebut yang punya posisi paling spesial di hati Virgon. Inara bukannya berdiam diri, ia sudah mencoba meluruskan suaminya. Namun apa daya, hasrat Virgon sepertinya jauh lebih kuat. Sampai-sampai Inara mendesak Virgon untuk konsultasi ke psikiater dan ustadz. Berbagai tumpahan emosi Inara di sosial media terbukti manjur memancing Tenri Anissa yang selama seminggu ini menggembok akun sosial medianya untuk tampil ke publik. Untuk pertama kalinya, gadis yang baru berumur 21 tahun itu menjawab seluruh serangan Inara dan netizen lewat sosmednya. Namun alih-alih mengakui kesalahan dan meminta maaf, Tenri Anissa merasa diri tidak bersalah dan tidak pernah berbuat asusila sebagaimana yang selama ini dituduhkan. Puncaknya Tenri malah balik menuding Virgon sebagai pria penggoda yang harus disalahkan. Jawaban Tenri Anissa ini sontak memicu polemik yang makin sengit. Apalagi sudah beredar surat pernyataan tulisan tangan Virgon soal terjadinya hubungan asusila dengan Tenri Anissa. Ibaratnya, Virgon mengakui hubungan terlarang dengan tanda tangan di atas materai, namun Tenri membantahnya. Semua drama ini kini membuat fans berat Virgon dan band Last Child sangat terpukul. Harta, tahta, dan wanita betul-betul selalu menggoda. Ketiganya mudah membuat manusia lupa daratan, tak lagi mampu mengingat asal-usulnya, tak mampu lagi mengetahui batas-batasnya. Semuanya lebur oleh hasrat tak teratur, sesuatu yang sebetulnya hanya sementara belaka, sungguh pantas disayangkan. Mahal karena dinilai dari materinya, tapi dari segi manusianya ini kamu harus bener loh kualitasnya gitu. Jangan sampai baru nikah sebentar habis itu cerai kayak artis-artis kebanyakan kan, ya kan? Kita nggak mau lah kayak gitu. Alhamdulillah, tapi segitu aja udah cukup nikmat gitu. Dengan segitu banyaknya
cobaan hidup gitu. Jalan emang gitu, emang bandelnya begitu. Kalau orang pacaran dibilangin kayak apa tahu, mau ibaratnya semua nabi dikumpulin turun kasih tahu ini haram, ini nggak bakalan didengerin. Sampai nanti dia akan nemu titiknya sendiri. Allah yang ngasih hidayah itu. Jadi kita ini nggak ada hak apa-apalah, kita cuma nyampein. Jangan sampai keluar omongan kita caci maki dia, aduh nggak bakalan nyampe. Borok-borok hidayah yang ada kita dijauhin, bener. Kamu menguji keimanan, maksudnya gitu. Apakah kamu mengatakan kamu sudah beriman, sedangkan kami belum menguji kamu? Itu kita diuji setelah pernikahan. Kabar mengejutkan hadir dari aktor Ari Wibowo yang ternyata secara diam-diam menggugat cerai istri yang sudah 16 tahun dinikahinya, Inge Anugrah. Apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah hingga akhirnya 16 tahun pernikahan mereka terancam kandas. Kemarin, sidang perdana perceraian keduanya pun digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Inge datang didampingi kuasa hukumnya, sementara Ari tak tampak di ruang sidang. Benarkah bahkan Inge sendiri sampai kaget, tiba-tiba digugat cerai Ari Wibowo? Kehidupan rumah tangganya dan Inge pun berjalan begitu harmonis. Keduanya kerap kali melakukan berbagai kegiatan bersama, seperti halnya touring moge, liburan dengan buah hati hingga olahraga yang romantis. Lewat akun media sosial, Ari dan Inge pun mengaku bahwa mereka berdua baik-baik saja, meski kini tengah berada di ambang perpisahan, bahkan masih tinggal satu atap. Kabar perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah tentu saja mengejutkan banyak pihak. Pasalnya selain parasnya yang tampan, Ari juga dikenal sebagai sosok family man, bahkan tak pernah ada isu miring. Meski mengaku saling baik-baik saja, pernyataan mengejutkan datang dari kuasa hukum Inge. Secara belak-belakan, ia menjelaskan bahwa rumah tangga kliennya sudah sering dilanda percekcokan sejak tahun 2018 dan puncaknya tahun 2022 lalu. Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa karena perjanjian pranikah, semua harta selama pernikahan beratasnamakan Ari. Inge bahkan setiap bulannya tidak mendapatkan uang tunai, hanya kartu kredit yang memiliki batas tertentu sebagai uang belanja bulanan. Tak hanya itu, dalam gugatannya, Ari juga menuntut hak asuh buah hati mereka, yang tentu saja bakal ditentang pihak Inge selaku ibu. Hai semuanya, Ari, Inge. Mungkin teman-teman sudah mendengar bahwa aku dan Inge lagi proses perceraian. Banyak juga teman-teman yang udah WA, apa ini benar, dan ya memang itu benar adanya, tapi kita juga biar proses persidangan berjalan dengan sendirinya, biar pengacara-pengacara kita yang bekerja melakukan apa yang mereka lakukan, dan aku sama Inge kita sama-sama juga nggak mau sampai ini jadi berita yang gosip yang kemana-mana, nanti ada yang tambah-tambahin segala macam demi anak-anak kita juga terutama. Jadi kita mohon supaya biar saja persidangan berjalan dengan sendirinya. Kita tidak mau banyak komen di media maupun menjawab hal-hal detail-detail yang akan yang sifatnya pribadi sebenarnya kan. Gitu. Tapi pada dasarnya kita berdua baik-baik aja. Dan teman-teman yang kayak bilang bahwa support ya, stay strong, be brave, like we're fine. Seperti yang kamu lihat kita baik-baik aja, dan aku strong-strong aja, Ari strong-strong aja. Tapi kita terima kasih atas dukungan doanya untuk semuanya. Yang terbaik buat kita pun pengen yang terbaik buat kita, dan terutama buat anak-anak kita. Makasih ya.